tidak cukup waktu kayaknya. Nanti kalau misalnya ada waktu bisa saya kembali lanjutkan dengan pembahasan otomatis terbuat atau otomatis jadi bukti pendaftaran yang bisa di-download oleh siswa. Ini bisa juga jadi nanti bahan pendaftaran ulang. Oke, jadi pada kesempatan ini kita cuma bahas bagaimana caranya membuat formulir pendaftaran. Jadi yang pertama tentunya harus punya akun Google. Pasti sudah semua punya akun Google. Kemudian langkah kedua kita masuk ke Google Form. Kalau mau alamat Google Form langsung, silahkan dilihat ini. Ini. Kelihatan juga? Iya, kelihatan. Ini ada doc.google.com/forms. Nah, pembacaannya itu. Forms. Kalau mau langsung ke halaman Google Formulir. Nah, biasanya kalau link-link yang biasa dibuka pakai Google Chrome, kalau biasa selalu kita buka ini link, mending buat di sini pintasan cepatnya. Jadi tinggal diklik. Seperti saya ini ada Google Form, saya buat pintasan cepatnya misalnya seperti ini. Kita baru buat, tinggal diklik ini tidak klik alamat lagi. Caranya tinggal diklik kanan di sini baru add pack. Misalnya ini kita mau tambahkan di sini, tinggal disalin ini, di copy, kemudian klik kanan, pilih add page. Nah, tulis judulnya di sini, jangan terlalu panjang supaya bisa muat banyak di sini. Misalnya Google Form atau bagaimana. Nah, ini linknya, tinggal save, nanti akan muncul di sini otomatis. Jadi link-link yang sering dibuka buat misalnya di sini pintasan cepatnya. Oke, berikutnya cara membuat formulir. Yang pertama, klik ini kita sudah ada di halaman Google Form atau Google Formulir. Nanti ada pilihannya seperti ini. Nah, kalau baru pertama kali membuka Google Formulir, di bawah sini kosong isinya, belum ada. Yang di bawah sini ada formulir-formulir yang sudah kita buat. Yang pertama kita klik tanda tambah, nanti diarahkan ke form baru. Oke, tulis judul formulir yang mau kita buat, misalnya mending tulis di sini supaya kalau di sini ditulis ini ikut, tapi kalau ini di sini ditulis di sini tidak ikut. Jadi mending tulis di sini formulir PPDB misalnya online SD Gosip. Oke. Nah, itu di sini akan otomatis. Nah, boleh di sini kasih keterangan tambahan, terserah, misalnya waktu pendaftaran dan sebagainya, terserah, misalnya waktu batas pengisian formulir sampai tanggal misalnya 30 April 2020. Tapi itu terserah apa nanti mau dibuat di situ informasi tambahan. Kemudian berikutnya, nah kita mau mengisi data-data yang dibutuhkan. Nah, di sini yang pertama misalnya kita butuh nama lengkap. Jadi ini kan sudah disiapkan tadi pertama ya, tinggal ditulis di sini nama lengkap. Dah. Nanti dia akan otomatis berubah menjadi jawaban singkat. Nah, di sini nanti ada pilihan-pilihan kita mau seperti apa jawabannya. Jadi untuk nama lengkap karena tidak ada nama yang terlalu panjang, mending diambil saja jawaban singkat. Nah, setelah itu centang wajib diisi atau klik ini sampai berwarna ungu. Kenapa wajib diisi? Supaya formulir ini tidak bisa terkirim kalau kolom ini tidak terisi. Kalau kita tidak klik wajib diisi, ketika siswa mengisi formulir, lupa mengisi nama lengkap, dia bisa kirim formulirnya. Kalau tidak wajib diisi. Oke, sekarang kita pilih wajib diisi. Kemudian kita tambah data informasi lainnya. Saya buat saja data-data yang mewakili semua pilihan-pilihan yang ada nanti di sini ya. Nama lengkap, kemudian kalau misalnya tempat lahir kan bisa pakai jawaban singkat. Apalagi nama lengkap, tanggal lahir.
Nah, tanggal lahir ini kita bisa pilih menjadi tanggal. Biasa otomatis itu kalau bagus jaringan dia otomatis mendeteksi kalau kita minta tanggal, jadi dia mintanya tanggal. Kemudian wajib diisi. Ditambah lagi, apalagi biasanya. Nah, jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin, karena ini kan jawabannya sudah pasti, cuma 2 opsinya. Kalau pakai opsi, kita bisa pakai pilihan ganda. Di sini ada pilihan ganda, bisa juga pakai kotak centang atau pakai drop down. Kalau saya suka pakai drop down. Nanti kita lihat apa bedanya. Jenis kelamin misalnya laki-laki. Laki-laki. Kemudian berikutnya, kita semua pilihan-pilihan yang bisa digunakan di sini. Misalnya agama. Atau saya ganti dulu nih, yang jenis kelamin kita pakai pilihan ganda, wajib diisi. Kemudian agama kita pakai drop down. Nanti kita lihat apa bedanya. Agama, karena agama kan juga sudah pasti isiannya ya, jadi kita bisa pakai pilihan seperti itu. Misalnya agama kita mulai dari Islam, kemudian Kristen, Katolik, didengar juga? Halo? Kedengaran, Ki. Kedengaran. Bicara sendiri. Jelas kedengaran. Nah, Oke, boleh. Katolik, apa sudah Katolik? Hindu, kemudian Buddha, Konghucu, kemudian terakhir lainnya, kan biasa ada itu agama ini, Tolotang. Lainnya, atau mau tidak aja lainnya. Oke? Saya rasa ingat ya diklik wajib. Ini juga tadi wajib sudah. Nah, yang berikutnya yang biasa yang paling sering digunakan juga ini kita hapus dulu. Ini bisa jadi pakai. Upload. Jadi upload apa? Foto kah? Atau scan kartu keluarga. NKK. Karena kita butuhkan kan tanggal lahir ya. Jadi saya coba kalau di kakak sama akte. Jadi kita ambil saja dulu kakak. Upload foto atau scan kartu keluarga. Oke, sudah. Pilih upload file. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, silakan diklik lanjutkan untuk nanti dibuatkan foldernya di Google Drive. Jadi nanti akan otomatis dibuat foldernya di Google Drive Bapak Ibu. Jadi kan ada file yang diupload, jadi itu file yang diupload siswa akan masuk di Google Drive. Lanjutkan. Kemudian pilihannya. Ada izinkan file tertentu. Kalau kita tidak aktifkan ini berarti bisa Word, bisa PDF, bisa foto, bisa video, dan sebagainya. Kalau kita aktifkan, bisa kita pilih apa-apa saja yang bisa diupload. Misalnya dokumen, atau PDF, atau spreadsheet, dan sebagainya. Silakan dipilih saja. Kalau misalnya cuma gambar yang kita minta, bisa klik saja gambar. Tapi kalau saya di 71 itu bisa upload gambar, bisa PDF. Kalau tidak mau terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak masalah, tidak usah diaktifkan ini. Karena nanti banyak itu biasa muncul pertanyaan, tidak bisa upload, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Kalau tidak mau kita ini saja ini. Kemudian pilih maksimum file. Satu saja ya. Satu, karena kan foto kakak itu cuma halaman depannya. Jangan sampai kalau kita pilih 5, nanti upload foto kakaknya, upload keluarganya, upload foto bapaknya, ibunya, dan seterusnya. Jadi satu saja, nanti dia tidak bisa tambahkan file lagi setelah diupload satu. Kemudian ukuran maksimal. Biasanya sih kita gunakan 10 MB ya.
Karena kalau 1 MB, biasa itu kalau ada HP yang bagus kameranya, biasa lebih dari 1 MB hasil kualitas fotonya. Nggak bisa terupload itu kalau 1 MB. Makanya kita pilih maksimal lah 10 MB. Maksudnya ini kalau di atas 10 MB file yang mau dia-upload, dia tidak bisa upload. Biasa itu mengupload foto atau dokumen di formulir-formulir tidak bisa terupload, atau ada batas ada batas filenya. Ada batas ukurannya. Itu saja, kemudian kita klik wajib diisi. Nah, setelah itu bisa dikasih keterangan. Di sini ada kolom deskripsi. Kasih keterangan ini. Maksimum atau ukuran file maksimum 10 MB. Nah, sudah. Yang lain juga bisa dikasih keterangan. Caranya kasih keterangan, ini, klik di sini baru deskripsi. Nanti kalau kita centang deskripsi di sini akan muncul kolom deskripsi di sini. Mau misalnya nama lengkap, di sini kasih keterangan, tulis sesuai dengan misalnya tulis sesuai dengan akte lahir. Oke, ini sudah selesai. Berapa ya? Kalau kemarin kan dibuat Bapak Ibu, nanti tinggal membuat banyak data, karena kalau sesuai dengan permintaan Dapodik itu saya kemarin buat banyak. Ada letak garis bujur, letak garis lintang, pendapatan orang tua. Kalau misalnya untuk pendapatan orang tua bisa pakai drop down. Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya ya. Untuk melihat hasilnya, klik petinjau. Ini hasilnya nanti. Nama lengkap. Di sini kan ada deskripsinya tuh. Ditulis jawaban, bisa kita jawab nanti. Kemudian tanggal lahir tadi, karena kita pilih tanggal, jadi sudah ada pilihannya tanggal. Nanti kalau kita klik ini akan muncul tanggal seperti ini. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini tadi pilihannya pakai pilihan ganda. Laki-laki, perempuan. Agama. Nah, kalau agama tadi kita pakai pilihan drop down. Nah, ini kelebihannya drop down daripada pilihan ganda. Kalau pilihan ganda dia, jadi misalnya tadi seandainya agama kita tulis pakai pilihan ganda, panjang ini ke bawah. Jadi kalau drop down ini kita klik segitiganya ini, nanti kita tinggal pilih. Misalnya agamanya Islam, klik Islam, sudah. Kemudian ini tadi yang terakhir, upload file. Kita kalau misalnya mau upload filenya, kita tinggal klik tambah file, kemudian pilih drive dari perangkat Anda. Nah, kalau HP nanti ada pilihannya, mau kita dari file yang ada atau mau langsung foto, terserah. Mau langsung foto baru di-upload, atau yang sudah difoto baru di-upload. Itu. Kemudian berikutnya, pengaturan tambahan. Pengaturan tambahan. Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Mana Ibu Eda? Silakan dibuka dulu sesi pertanyaan sebelum saya lanjut. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, halo, bisa bertanya? Bisa sekali. Ada Bunda Badiana. Halo. 3 orang. Bu Eda, unmute saya semua. Nanti yang mau bertanya, tidak ada. Jadi sedang dikatakannya kayak adik kayak di. Silakan yang mau bertanya. Silakan bertanya. Pak Herudin. Ya. Yang saya mau pertanyakan ini, adakah kemungkinan formulir itu bisa ganda? Misalnya kalau orang 2 kali mengisi Itu. nama yang sama. Mau saya jelaskan. Ini sampai di sini. Belum sampai di situ, Bu. Halo Ibu, siapa tadi Ibu Lilbanar? Ibu Ria. Bu Ria. Setelah ini baru saya jelaskan masalah itu. Ini sampai di situ. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mengganggu. Aduh, mute dulu Bunda. Ibu Eda, unmute ke dulu mic-nya orang. Mati mic-nya Ibu Eda ini. Mau bertanya bisa di kolom chat. Saya mau bertanya.
Ibu ada? Halo? Host? Tabe host? Halo? Host? Tabe? Halo? Mana Halo host? host? Halo. Host? Halo? Hilang Ibu nih. ada? Ada juga. Oh, ada sih. Oh iya. Ada deh masih. Oke, Begini, tadi Ibu. begini. Ibu Ria, maknya lagi mic-nya Ibu Ria. Ya, sudah tadi bertanya. Nanti dilanjutkan nih pertanyaannya Bu Ria karena belum sampai di situ. Oh iya, silakan ini pada lanjut, Maki. Tentang Ibu isiannya ada? mau Halo? Ya, Ibu silakan ada? Pak. Iya. Iya. Begini, Pak, kita buat aturan saja supaya bagus ya. Tidak apa-apa kita mau saja semuanya, tetapi bagi yang mau bertanya pakai raise hand saja. Jadi umpama kan nanti sini dia raise hand. Tapi Pak Ketua, ada nggak Pak pilihan? Ada nggak? Ya, Ada pilihan raise hand di sini? ada. Di mana? Ada. Itu tuh. Pak, Ada di more itu. Apakah? di partisipan. Kita buka Partisipan. partisipan, kelihatan yang raise hand. Oh ya, ada tulisan. Ya, ada di situ, ada tahu. Jadi yang raise hand itu kan otomatis kita otomatis Ya, yang raise hand itu tersusun yang mana yang duluan. Jadi nanti akan kita unmute Bu Eda, yang raise hand saja kita. Itu ada Rain 28. Bu Eda. Iya, begitu. Makasih. Lanjut. Ada Rain 28. Buka partisipan. Ya, katakan. Sudah. Iya, ada. Ibu siapa itu? Ibu Rain. Pak Randi kayaknya. Iya, Pak Randi. Ya, yang lain di-mute aja semuanya, di-mute. Di-mute aja semuanya. Yang di unmute itu cuma yang naik tangan saja, yang raise hand saja. Terima kasih. Ya. Sudah. Aja Randi Terbuka. angkat turun. Mana Pak Randi? Turun lanjut saja. Silakan. Ini Randi atau istrinya? Sudah saya buka mic-nya. Sudah. Ya. Mute all saja, Pak. Mute all saja. Terbuka mi Pak Ketua. Terbuka mi Pak. Bagaimana Randi? Silakan Pak Halo? yang bertanya. Pak Randi atau Ibu Randi? Tidak jadi kapang. Keluarga Randi. Belum malu gak apa ini keluarga Randi ya? Oke, lanjut Maki dulu Pak. Oke, saya lanjut Pak ya kalau tidak ada yang mau bertanya. Iya. Oke. Jadi tadi sampai di situ, nanti teman-teman bisa bertanya kembali kalau misalnya ada isian yang Bapak Ibu kira-kira tidak tahu mau pilih yang mana. Ada isian-isian yang Bapak Ibu butuhkan, nanti silakan ditanyakan. Oke, setelah jadi formnya seperti ini, kita masuk ke menu pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan. Kalau ini batasi ke satu tanggapan. Nah, kalau kita klik ini, satu email itu cuma bisa memberikan satu tanggapan. Jadi saya ulang, kalau misalnya kita klik ini, batasi satu, mau habis waktunya Bu. Iya. Oke, kalau kita klik ini, kita batasi satu tanggapan. Artinya satu akun Gmail itu cuma bisa mendaftarkan satu siswa. Kelebihannya bisa mengedit. Jadi kalau misalnya sudah mendaftar, kemudian kita kembali itu link, itu bisa kita edit. Tadi formulir yang sudah kita isi bisa kita edit. Nah, kalau kita tidak centang, satu akun itu bisa mendaftarkan banyak siswa. Jadi satu akun Gmail bisa mendaftarkan banyak siswa, tidak terbatas jumlahnya yang bisa didaftarkan. Kekurangannya, biasa itu ada orang tua yang pengalaman ini, biasa ada orang tua ragu-ragu, sudah mungkin ada berhasil atau tidak, nah ulang lagi. Akhirnya data yang masuk ke kita itu biasa ada satu siswa, ternyata 3 datanya masuk. Nah di situ biasa sudah dikira 20, sudah misalnya kita sudah kira di data sudah terlapor 23 pendaftar, ternyata ada satu anak yang tiga kali mendaftar. Jadi itu kelemahannya. Jadi terserah nanti Bapak Ibu bagaimana kebijakannya untuk menggunakan ini. Jadi tadi ini bertanyanya Ibu Nahria.
Kalau kita klik batasi, berarti satu akun Gmail itu cuma bisa mendaftar satu siswa. Kelebihannya bisa mengedit. Kalau ada yang salah dia bisa edit. Buka kembali linknya, nanti ada pilihan Anda sudah sudah menanggapi formulir ini. Kalau mau edit silakan klik edit. Itu. Nah ini edit setelah pengiriman. Aktifkan ini, batasi satu tanggapan, baru aktifkan edit setelah pengiriman. Kemudian itu saja. Untuk itu simpan. Ini kita simpan. Kemudian saya coba ya. Saya coba isi satu formulir, saya contohkan. Ini kita isi satu contoh. Ini tadi sudah saya aktifkan, batasi satu tanggapan. Saya coba isi formulirnya. Herudin, kemudian tanggal lahir, pilih saja tanggal yang ini, laki, agama Islam, tambahkan file kartu keluarga, fotonya saja ya, sembarang. Jadi sebenarnya harusnya kartu keluarga di situ diupload. Upload, tunggu selesai, baru kita kirim. Oke. Nah, setelah dikirim ada muncul edit tanggapan. Nah, kalau kita klik edit tanggapan, yang tadi yang sudah kita isi muncul. Nah, kalau tidak diaktifkan, kalau ini kita tidak aktifkan, simpan, kemudian kita bikin lagi. Saya buat lagi satu. Herudin, tanggal lahir, laki-laki, Islam, Herudin 2 ini kasih beda ya. 2. Tambah file. Berwarna biru. Upload. Saya perlihatkan dulu yang misalnya kalau ada yang wajib terus tidak diisi. Nah, ini ada muncul. Kalau kita kirim itu tidak bisa terkirim. Oke, kita kirim Herudin 2. Kemudian saya kirim. Nah, ini kirim tanggapan lain. Beda kan hasilnya sama yang tadi. Yang tadi edit tanggapan, kalau ini kirim tanggapan lain. Oke, sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita ke hasilnya. Lihat hasilnya. Bapak, Ibu. Gimana Bu Ida? Gagal Kak Tagang. Gagal Ada Pak. Ji? Nggak ada. Belum ada Kak. Oke, sekarang ya ada Jito? Nggak ada. Oke, saya lanjut. Setelah selesai semua di setel, kita kirim ke ini kita mau pakai kirim. Kalau di 71 itu karena sudah ada websitenya, jadi kita kita linkkan ke website. Tapi kalau mau langsung pilih kirim, kemudian ini tanda ini, kemudian salin, ditutup. Nah, untuk memperpendek linknya pakai GG atau bit.ly. Kalau saya suka pakai GG, klik GG.GG, kemudian enter, terus dipaste di sini. Yang tadi kita copy sudah dipaste, klik ini customize link, klik, baru tulis mungkin di sini, mungkin apa namanya itu link tak, misalnya formulir gosip, tidak boleh pakai spasi. Kemudian kita pilih pendekan URL. Nah, selesai. Ini jadi nanti kalau misalnya mau kirimi formulir, ini saja kita sebut gg.gg _formulir gosip. Jadi kalau ini saya copy, terus biar tidak diambil ini HTTP. Kalau ini kita buka, saya tulis ya gg.gg /formulir gosip. Enter, nanti kita diarahkan ke halaman formulir ini. Oke, itu cara men-share link formulir ini. Linknya untuk memendekkan URL gg.gg. Ada juga pakai bit.gg. Oke, kemudian
kita mau lihat ininya, hasilnya. Nah, setelah misalnya sudah dikirim filenya, kita mau kontrol setelah kita kirim kita kirim linknya untuk pendaftaran di grup-grup atau di Facebook atau di mana, kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, dengan membuka Google Formulir tadi, formulir yang kita buat, saya mulai dari awal ya. Kita buka Google Form. Kemudian anggaplah misalnya Bapak Ibu sudah mengirim tadi linknya, terus ditutup nih laptopnya, kemudian dibuka lagi mau lihat tanggapannya. Nah, masuk lagi di Google Form, pakai akun yang tadi dipakai, kemudian cari di sini. Yang mana tadi itu? Apa tadi namanya? Nah ini, klik ini, nanti terbuka. Nah, ini terbuka seperti ini. Kemudian ini kah? Nah, ya ini. Nah, nanti akan muncul di sini ada pilihan respon. Kan tadi 2 kali Kak mengisi toh. Jadi ada 2 respon. Ini responnya. Ini foto yang sudah diupload. Nah, kalau mau lihat foto yang sudah diupload, siswa klik ini, lihat folder. Lihat folder, nanti diarahkan ke Google Drive. Nah, nanti di sini muncul. Nah, satu lagi tadi, Bapak Ibu, yang penting juga diperhatikan di sini, upload scan kartu keluarga, usahakan nama file yang diupload itu sesuai dengan nama file siswa, karena nanti akan terpisah jawabannya. Jadi responnya itu kalau kita buka responnya, dia akan terpisah di sini. Dia foto itu akan masuk di sini. Jadi kalau tidak ada namanya, tidak ditahu siapa punya. Nggak mau dibuka satu-satu, dilihat, dibaca, baru ditahu siapa yang punya. Jadi mending di sini ditulis, di upload file kartu keluarga, dikasih, saya edit ya. Pertanyaan kita edit ini, upload nama file sesuai nama